Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Sirin di Muqaddimah Muslim yang sanadnya sahih mengatakan, inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa sungguhnya ilmu agama ini Al-Quran dan Sunnah, fikih, bahasa Arab adalah agama. Maka kalian mengambil ilmu agama dari guru-guru kalian, itu harus dilihat. Amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kamu mengambil ilmu? Dan begitu pun Ibnu Sirin mengatakan, kunna la nas'alu anil isnad, walakin ba'da waqa'atil fitnah samulana rijalakum. Idza kana min ahli sunnah akhadna, wa idza kana min ahlil bid'ah tarokna. Berkata juga senada dengan ucapan yang pertama tadi, berkata Ibnu Sirin, dulu kami meriwayatkan hadis tidak butuh kepada sanad. Dari Nabi ya langsung dari Nabi. Atau dari sahabatnya disebutkan an Abi Hurairah anin Nabi. Tidak butuh sanad kepada Nabi karena jarak mereka dekat. Dan belum terjadi fitnah dari iftiraq al-ummah. Namun setelah mulai ada bid'ah khawarij. Setelah membunuh Utsman, kemudian mereka membunuh Ali, dan terus ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan pemikirannya menyeleweng. Kemudian di zaman itu, di zaman Tabi'i Yahya ibnu Ya'mur datang kepada Ibnu Umar seperti di Sahih Muslim, mengadu di tempat kami di Kufah, di Baghdad, ada orang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berpemikiran Qadariyah. Fa'inal amro unuf, maknanya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Maka dikatakan oleh Ibnu Umar, katakan kepada mereka, aku Ibnu Umar, sahabat Nabi yang belajar dengan Nabi, bari'un minhum wa hum minni bura'a. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kemudian setelah zaman Ali, datang dari Yaman Abdullah ibnu Saba al-Yahudi al-Yamani. Dia mendakwakan diri mengikuti Ali secara hulu, dijadikan Ali kultus individu dan ini pekerjaan orang Yahud, menjadikan Uzair anak Allah, maka menjadikan Ali sebagai Rob. Tidak tanggung-tanggung, Ali adalah Rob semesta alam. Maka akhirnya jadilah kelompok Asy-Syiah ataupun As-Sabaiyah, dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Saba. Maka mulailah terjadi iftiraq al-ummah yang besar. Tadi kami sebutkan kelompok Syiah Abdullah ibnu Saba, kelompok Khawarij mulai dari zaman Utsman, membunuh Utsman radhiyallahu an, kemudian Ali radhiyallahu an, kemudian Qadariyah. Dan setelah itu mulailah merebak pemikiran-pemikiran dari ilmil kalam. Seperti di zaman Al-Hasan Al-Basri, tabi'i yang mutawassit, datang pemikiran kepada Wasil ibnu Atha yang dinamakan dengan kelompok Mu'tazilah. Yang mana dia makna Mu'tazil adalah memisahkan diri. Dia hidup di tempat dakwah Al-Hasan Al-Basri dan termasuk dari muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Namun dia menyendiri, menyempal dari Al-Hasan Al-Basri, tidak mau duduk lagi dengannya dan membuat halaqah baru dan dia menjadi pengajarnya. Maka dinamakan oleh Al-Hasan Al-Basri haula al-mu'tazil. Mereka orang-orang yang memisah diri dari kita. Akhirnya dilaqabi dengan hinaan Mu'tazilah. Maka kelompok Al-Mu'tazilah penghinaan. Mu'tazil dari jalan yang hak dari Hasan Al-Basri. Dan seterusnya dari kelompok Ahlul Bidah sampai datang kelompok As-Sufiyah dan yang lainnya. Al-Jahmiyah dan seterusnya. Maka poin pendalilannya Ibnu Sirin mengatakan, dulu sebelum fitnah kami tidak meriwayatkan sanad.
Meskipun mereka tahu sanadnya kalau ditanya. Kenapa? Karena tidak ada iftirakul ummah. Namun setelah ada Syiah, setelah ada Khawarij, setelah ada kelompok Qadariyah dan lawannya adalah Jabriyah, maka orang-orang mulai menyeleweng dari manhaj yang hak kepada yang batil. Maka akhirnya berkata Ibnu Sirin, setelah itu terjadi perpecahan ummah, orang mau mengambil hadis dari Nabi, sammulana rijalakum, sebutkan sanadnya. Jika sanadnya berujung dari rawi-rawi tabi'in, dari orang-orang yang ahlul bid'ah, maka kami tidak mengambil ilmunya. Dan jika datang dari kelompok ahli sunnah, kami mengambil hadisnya. Maka lihat bagaimana dari zaman dulu. Maka di zaman now hanya sekedar qiraah, hanya sekedar belajar ilmu nahwu wa sarf, duduk dengan orang-orang yang tidak genah manhajnya, orang-orang yang tidak jelas akidahnya. Akidahnya Al-Asy'ariyah Maturidiyah dan manhajnya melaksanakan suluk dari kelompok-kelompok As-Sufiyah, Asy'adiyah misalnya, ataupun Naqsyabandiyah, tidak jelas akidahnya. Namun menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Namun ilmu sharafnya sangat kuat. Maka orang bertasbih subhanallah, subhanallah, beristighfar, astagfirullah, maka mereka memasukkan tasriful fi'il. Daraba, darabtu, darabna, darabta, darabtu, ma darabtum, darabti, darabtu, ma darabtunna. Maka mereka jago dalam permasalahan ini, namun tidak memahami akidah dan tauhid yang benar. Maka di zaman dulu saja orang-orang yang agamanya sangat kuat selektif mencari guru. Maka di zaman now hanya sekedar ilmil qiraah tidak dipegang oleh ahli sunnah. Anak-anak mereka dimasukkan kepada ma'had-ma'had yang tidak jelas manhajnya, meskipun biayanya besar. Yang penting gaya anak kita hafal Al-Quran dengan qiraah asyarah. Bangga. Dan memang bagus suaranya. Namun akidahnya dijual. The loss of the religion. Manhajnya, agamanya hilang. Maka ini juga pelajaran bagi kita bahwa kita di sini alhamdulillah menghidupkan sunnah dengan mengajarkan ilmu fardu kifayah, ilmu qiraat al-asyarah. Maka di sini kita memberikan kontribusi kepada kaum muslimin, khazanah Islam secara umum, dan khazanah kepada ahli sunnah as-salafiyah secara khusus. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk bergabung baik melalui YouTube ataupun streaming dari Telegram, ataupun dipersilahkan untuk hadir di sini mengambil ilmu. Dan nanti kalian yang ada di depan kami, yang duduk di bawah, sekarang menjadi santri, maka tahun ke depan kalian akan duduk di atas, mengajari manusia dengan ilmu-ilmu yang ada. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kembali kepada permasalahan Hamzah tadi. Maka di ayat yang pertama, ara'a. Maka Hamzah yang kedua dipermasalahkan dikarenakan lisanul Arab, yang mana Nabi sebagai Rasul yang diutus kepada Arab. Maka Arab di hadis tadi Al-Bukhari dari Umar dan Ubay ibnu Ka'ab di Musnad Imam Ahmad disebutkan Al-Quran diturunkan dengan 7 lahjah. Maka diturunkanlah Al-Quran dengan 7 lahjah ini dari Jibril kepada Nabi, dan Nabi membacanya dihafal oleh para qurra as-sahabah. Di antaranya Ubay ibnu Ka'ab. Kemudian di antaranya Zaid ibnu Thabit.
Di antaranya bahkan Umar ibnul Khattab dan Utsman ibnu Affan. Kemudian diambil juga oleh Abu Musa al-Ash'ari yang suaranya sangat indah. Dan juga diambil oleh Ibnu Abbas al-Bahr, sang lautan ilmu. Dan diambil oleh Abu Hurairah dan yang lainnya dari para sahabat. Kemudian disampaikan kepada para sahabat yang lain dan kepada para tabi'in. Semua qiraah ini. Dan terus merebak ilmu ini sampai kepada para qurra di zaman tabi'in, yang akhirnya para qurra di zaman tabi'in membuat specification dalam qiraah. Maka dikatakan ini qiraah Hafiz an Asim, ini qiraah Ibnu Katsir, ini qiraah Abu Amr al-Basri, ini qiraah Ya'qub al-Basri al-Hadrami, ini qiraah Khalaf al-Ashir. Semuanya bertumpu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini, dan dipersilahkan sekarang kepada ikhwah untuk mempraktekkan dari apa yang kita berikan dari 4 qiraah di ayat yang pertama. Belum ujian sekarang, namun min bab murajaah. Dan kita coba indak ya Hudzaifah. Fi ayatul ula. Dibaca 4 qiraah. Jumhur wa ghairu jumhur. Wa kam jumhur wa kam ghairu jumhur. Tafadhal. قراءة ورش قراءة بمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة الكسائي أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة أبو جعفر أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة الجمهور أرأيت الذي يكذب بالدين. طيب اقرأ يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة ورش أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة الكسائي أرأيت الذي يكذب بالدين. Tambih ra mufakhamah. Ara. أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة أبو جعفر أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة جمهور أرأيت الذي يكذب بالدين. Abdurrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة ورش أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة الكسائي أرأيت الذي يكذب بالدين. Ra mufakhamah. أبو جعفر أرأيت الذي يكذب بالدين. Ra mufakhamah. Ara'aita. أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة الجمهور أرأيت الذي يكذب بالدين. Hendak ya ucokan.
Al-awwal wa tsani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة نافع أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة كسائي أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة جعفر أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة جمهور أرأيت الذي يكذب بالدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة ورش النافع أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة الكسائي أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة أبو جعفر أرأيت الذي يكذب بالدين قراءة جمهور أرأيت الذي يكذب بالدين. Khalas. Yang lainnya insyaallah fi waqtin akhar. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.